Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh siswa yang pertama masuk ke kelas. Ya, tadi siapa yang masuk ke kelas pertama? Dia. Ya, silakan pimpin doanya. Dea Fikriani, ya, Fauzan, Fikri, Fajril Abdullah, Gia Putri, Giva, ya, Hendra, Hendra Sakir, Iqbal Alawi, hadir, Izan Nurjana, hadir, Keila, hadir, Mayang, Nisa Fazah, Nur Laila, Muhammad Fahri, ada, Ferdi Purwanto, Tika Ayu, Sakir, Rara, ada, Rizka Maharani, ada, Rehan Aprijal, Rasti Rahayu, Sinta, Tisa Jessica, Zahra Sofia. Berarti tadi yang tidak hadir itu 2 siswa, sakit dua-duanya. Ya, baiklah. Pertanyaannya, Ibu mau nanya dulu sedikit. Ini pembelajaran kita pada hari ini yaitu usaha dan energi. Ibu mau nanya dulu, apakah di rumah kalian pernah mengalami padam listrik? Mana yang sering ini? Sering padam listrik. Itu ketika apa saja ketika padam listrik? Oh, ketika ada angin. Kemudian ketika padam listrik pernah melihat orang menggunakan senter tidak? Menggunakan senter selain ketika padam listrik digunakan kemana lagi kalau senter? Untuk penerangan. Kalau camping pakai senter tidak? Untuk. Kemudian berangkat dari rumah ke sekolah, apakah kalian berjalan kaki? Tidak. Menggunakan apa? Menggunakan motor. Ada yang menggunakan mobil? Ada yang diantarkan orang tuanya? Ada yang pakai sepeda? Ada ya, ada yang menggunakan sepeda juga. Kalau kita berangkat menggunakan sepeda motor, kemudian dengan yang berangkat menggunakan sepeda kayu, apakah dua-dua tersebut merupakan usaha dan energi atau tidak? Merupakan. Ada yang mau memberikan penjelasan. Yang naik motor kenapa bisa merupakan usaha dan energi, kemudian yang naik sepeda kenapa bisa merupakan usaha dan energi. Ada yang mau menjelaskan? Coba, silakan. Ada yang mau? Ada? Iya, Sinta, silakan. Sepeda motor, kenapa bisa dikatakan energi? Karena kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan daya atau
kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Oh iya. Kalau sepeda motor berarti kita merupakan energi mesin ya. Lalu menjadi energi apa? Energi gerak. Energi apa? Mekanik, sehingga kita bisa menggerakkan seperti itu. Lalu kalau yang sepeda kayu bagaimana? Energi apa itu? Energi apa? Usaha. Kenapa dikatakan usaha? Karena upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, berarti segala bentuk kegiatan yang akan kita lakukan itu berarti dikatakan usaha. Itu ketika kalian berangkat dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah bolak-balik seperti itu juga sama merupakan usaha. Bukan hanya kendaraan yang kita gunakan ke sekolah seperti itu. Lalu nah, di sini materi yang sebelumnya itu kita tentang sistem ekspresinya. Di bab yang pertemuan kemarin kan sistem ekspresi. Sekarang usaha dan energi. Menurut kalian, apakah ada keterkaitannya dengan usaha dan energi, sistem ekspresi yang kemarin? Masih ingat kan pengertian dari ekspresi? Apa? Sistem organ untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme seperti itu. Berarti sistem ekspresi merupakan sistem organ yang mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Di sini tentu berkaitan dengan usaha dan energi. Ya, kenapa berkaitan seperti itu? Karena ketika organ di dalam tubuh kita melakukan kerja seperti itu, otomatis dia juga menggunakan energi. Ada usaha tidak? Ada. Nah, sekarang sistem ekspresi yang minggu kemarin, ketika kita berlari, apa yang terjadi? Berkeringat tidak? Berkeringat. Itu merupakan sistem ekspresi tidak? Merupakan, ya. Kemudian saat kita sakit perut, mau ke toilet seperti itu bagaimana itu? Ada energi atau usaha tidak? Ya, ada. Ketika kita membuang air besar, otomatis kita menggunakan energi maupun usaha. Usahanya seperti apa? Kita pergi dulu ke toilet, atau ada yang nggak pergi ke toilet? Ada. Katanya dari sana ada saya. Jadi segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan ya, baik itu tadi berangkat ke sekolah, pulang ke rumah, ataupun kita membuang air besar, kemudian apa tadi? Selain itu berlari, berolahraga itu juga sama. Seperti itu merupakan usaha dan energi. Nah, baiklah, kita perhatikan dulu gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini gambar pertama. Ada apa ini gambar pertama ini? Barangkali mari coba ini mendorong apa? Mendorong dinding. Iya. Kemudian sekarang perhatikan gambar kedua. Teko istri. Nah, gambar ketiga. Open apa? Ada open istri. Ya, betul sekali. Sekarang yang akan Ibu tanyakan adalah dari ketiga gambar tersebut, apakah termasuk usaha dan energi? Termasuk. Sekarang yang pertama dulu, gambar pertama. Siapa yang mau menjelaskan bahwasanya ini termasuk usaha dan energi? Siapa? Coba. Siapa yang mau menjelaskan bahwasanya ini juga termasuk usaha dan energi? Coba. Oh iya, dia silakan. Karena ada upaya untuk melakukan sesuatu. Oh iya, karena ada upaya untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya diam, apa yang dia lakukan? Mendorong dinding. Berpindah tidak? Tidak apa-apa. Walaupun tidak berpindah, dia tetap melakukan usaha seperti itu. Kemudian gambar kedua, kita lihat. Ini apa ini? Apa yang dia lakukan? Apakah dia berjalan? Tidak. Dikatakan usaha dan energi? Dikatakan. Kenapa bisa dikatakan? Karena mengubah energi listrik menjadi energi panas. Oh iya, betul sekali. Merubah energi listrik menjadi energi panas.
di rumah. Kenapa demikian? Kenapa? Kenapa? Karena di rumah terdapat barang-barang yang termasuk ke dalam energi. Ya, ada yang punya kipas angin di rumah? Ya. Ada yang pakai lilin? Ya. Itu juga sama usaha dan energi pakai lilin itu. Karena apa? Karena menggunakan otomatis otot kita bekerja. Segala bentuk aktivitas yang kita lakukan merupakan usaha. Seperti itu. Selanjutnya, di sini setelah kita menyimak gambar, Ibu ingin kalian melihat tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba lihat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah tadi kita membahas sedikit materi sebelumnya dan materi yang akan kita bahas hari ini, di sini kita akan melihat peserta didik mampu memahami konsep usaha dan energi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis usaha dan energi dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk energi dan perubahannya serta penerapannya dengan tepat. Seperti itu. Jadi ibu bentuk-bentuk yang seperti apa yang tadi sudah kamu bahas. Teknologi listrik perubahan energi apa jadi apa? Energi. Itu merupakan perubahan energi. Sedangkan bentuk-bentuknya adalah nanti akan kita simak bentuk-bentuknya. Nah, di sini ibu akan menampilkan ini video yang akan kalian simak. Silakan. Ini disimak sebaik mungkin dan cari permasalahan yang ada. Saya mahasiswi Fakultas Teknik Politeknik Kimia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum fisika dasar tentang usaha dan energi. Apa itu usaha? Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar gaya. Yang pertama, kita akan menentukan besar gaya jika gaya tersebut bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di supermarket, gaya yang diberikan oleh tangan kita akan sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang bidang miring. Bidang miring adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lainnya. Bidang miring memberikan keuntungan yaitu memudahkan kita memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Alat dan bahannya yaitu satu blok arus sebagai alat penggerak, papan peralatan sebagai papan serpihan, dan tentunya sekat alternatif, kemudian letakkan awan yang panas seperti setelah itu letakkan papan serpihan yang akan bergerak. Kemudian letakkan mobil mainan di atas. Kemudian beri sedikit dorongan agar mobil mainan jatuh. Energi potensialnya yaitu ketika mobil mainan masih berada di posisi awal atau masih berada di atas, dan ketika mobil mainan berada di bawah, efeknya sama dengan 0. Energi kinetik merupakan kecepatan atau waktu yang dilintasi mobil mainan dari awal sampai akhir atau di posisi atas sampai bawah. Di mekanik
sinergi. Yang keempat, energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya fotosintesis. Dan yang kelima, energi sekian materi praktikum tentang usaha dan energi dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Sudah melihat barusan videonya? Ya. Sudah dijelaskan ya dari mulai bentuk-bentuknya, kemudian perubahannya sudah dijelaskan. Sekarang Ibu minta, silakan buka buku catatan kalian. Ya, silakan buka buku catatan kalian. Lalu kemukakan permasalahan atau hal yang ingin kalian tanyakan dari video yang sudah kalian simak tadi. Gitu ya. Jadi hal yang ingin kalian tanyakan tentang video yang kalian simak beserta masalah apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan video barusan. Seperti itu. Silakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, di buku catatan. Silakan tulis ya apapun yang kalian tangkap dari video tersebut, yang kalian simak apa saja, catatkan. Apapun yang ingin kalian tanyakan dari hasil video yang disimak, silakan tuliskan. Nanti setelah selesai kita tuliskan di buku catatan kalian, Ibu akan membagi kelompok diskusi dari hasil yang kalian simak, kemudian percobaan yang akan kalian lakukan, seperti itu. Sudah? Sudah selesai? Tadi sudah? Ya baiklah. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 1, kemudian kelompok 2 sebelah sini. Langsung terurut ya di sini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan yang berpindah orangnya saja. Silakan. Yang berpindah orangnya saja. Besok.
Nah, perhatikan dulu. Kelompoknya sudah dibagi ya. Ya. Kemudian LKPD-nya sudah ibu bagikan. Ya. Nah, perhatikan. Di LKPD tersebut itu sudah tercantum kelompok. Silakan tuliskan siapa nama kelompok kalian. Ya. Di bagian belakang boleh di bagian belakang LKPD. Kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Ya. Kemudian tugas kalian yaitu mendiskusikan praktik atau percobaan sederhana yang akan kelompok kalian lakukan. Tapi berkaitan dengan LKPD yang sudah ibu bagikan. Seperti itu. Nanti setelah kalian diskusi kelompok, kalian akan mempresentasikannya ke depan. Hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Terkait tahapannya? Coba silakan, sudah paham? Nah, berarti apa tadi yang pertama? Diskusikan percobaan sederhana ya, yang berkaitan kemudian dengan LKPD yang sudah dibagikan. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Paham ya? Ya, silakan. LKPD-nya diisi. LKPD-nya diisi ya. LKPD-nya. Ya, bagian belakang nama anggota. Kelompoknya sudah. Nah, ini di sini. Misalkan kemana anak yang diberikan Pak Bagas bisa mengangkat kotak, coba kemana? Ke arah mana? Baik. Di sini ya. Jadi pergerakan kotak tersebut ya. Jadi mau diberi penjelasan boleh. Ini dipindahkan atau pulang? Dipindahkan ya. Silakan boleh penjelasan isi di sini. Maju ke depan boleh, kalau nanti saya kalian atau mundur boleh baik.
Saat diskusi satu. Jadi ditamatin. Silakan. Sok pindahkan ke sini jalannya ke sini nanti balik ke sini. Ini perencanaan sederhananya apa percobaannya? Iya, mana bolanya ada? Nah, silakan. Mana bolanya? Ada. Silakan ambil bolanya. Nah, ya, silakan. Boleh di percobaan dengan teman kelompok kalian. Boleh dilempar, jam terus. Nah, so silakan amati. Nah, so, berat tidak? Silakan. Ya, silakan. Ya, ada ini Pak, ini Pak Bahar, diisi ya Pak Bahar, ini Pak Bagas isi Pak Panang yang ini ya. Pak Akmal, tuh ini Pak Akmal, silakan diisi. Ada Pak Bagas, ada Pak Akmal, ada Pak Bahar katanya. Silakan boleh diisi. Semua diisi ya. Dari Pak kasih sama kelompok satu nah silakan untuk menambah bahan diskusi kalian boleh dibuka. Nah ada yang silakan. Nah ini dibuka halamannya. Tadi ini kan halaman 83. Jadi Pak Akmal ini biasa apa yang dilakukan Pak Akmal? Mendorong atau menarik atau mengapa gitu? Atau berjoget gitu? Jangan sampai bilang itu kembar ya, jangan ya. Itu satu orang. Oh, kembar ya. Mana itu kepalanya? Iya, gara-gara joget itu nggak mau diam. Pak Akmalnya. Iya pakai taman pasti. Kalau itu baloknya besar itu setinggi manusia gitu ya. Iya.
mendorong atau apa, mengangkat atau apa? Mendorong. Dan mengangkat, ya silakan. Coba. Nah, berarti ada yang berbeda. Sakario, jangan ngelamun dia. Bantuin temannya, bantuin. Iya. Jangan ngelamun, bantuin. Sudah melempar bola. Sudah. Apa yang dirasakan dari melempar bola? Atau suka memegang bolanya saja? Tidak diapa-apain. Oh, tidak diapa-apain. Dipegang doang bolanya, dipegang. Tidak diapa-apain katanya ya. Ini percobaannya apa? Yang kelompok ini. Oh, sudah dicari mejanya. Silakan. Oh, udah. Gimana rasanya menarik meja? Coba nih mau lihat. Menarik mejanya seperti apa? Soalnya suka ada yang salah antara mendorong dan menarik. Coba. Menarik. Oh iya, betul sekali. Betul ya. Dorong sekarang dorong. Nah. Barangkali salah. Jangan ngelamun ini kelompok itu. Jangan ngelamun. Iya, silakan. Diskusikan. Ini sudah diskusikan. Udah. Belum, ini belum. Silakan. Oh iya, ini juga. Ah ini belum. Ini. Apakah semua benda pada gambar yang kita hidayah tadi, gambar manapun yang menunjukkan benda berpindah signifikan gaya dari gambar yang tiga itu? Sebab itu yang akan berpindah ke gaya gambar manapun. Misalkan gambar 1 dan 2 atau gambar 2 dan 3. Lihat dulu gambarnya. Gambar pertama yang mana? Oh iya, ini menggagal filmnya. Nah yang ini juga sama diisi. Nah, isilah jenis energi yang dimiliki benda pada posisi A, B, dan C yang tadi di video yang kalian tonton. Nanti bagian A dulu, lihat energi dia itu. Saat ini kinetik terakhir. Sini ya, ini seperti itu. Ini juga sama. Jangan sampai ada yang terlewat ya, pengisian dari KPD-nya silakan.
pada gambar 1 dari titik A ke titik B terjadi perubahan energi, ya. Energi apa menjadi energi apa? Tadi gambar 1, lihat gambarnya. Energi apa menjadi energi apa? Sudah. Ini kan hubungannya sama dengan APD itu
limpahan. Yang limpahan 10 bahan. Udah tulis yang percobaan sederhananya di buku catatan. Sudah semuanya? Kalau sudah kita akan mulai presentasi. Mau secara acak atau mau secara kelompok? Mau secara kelompok berurut atau acak? Ya, silakan. Mau kelompok mana dulu? Acak. Ini ibu yang pilih atau kalian yang akan maju ke depan? Ya, silakan kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Sini, sini. Syaratnya paling kecil. Sini. Oke, kesini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempraktikkan hasil mengamati kami, yaitu tentang praktikum sederhana tentang mendorong kursi dan mengangkat besi. Ya, nah, silakan. Ini tentang mendorong kursi. Dan ini juga tentang mengangkat. Penjelasannya, ketika mendorong kursi, kita memberikan gaya pada kursi. Gaya ini yang menyebabkan kursi bergerak. Ketika kursi bergerak, ada gaya gesek antara kursi dan lantai. Saat memindahkan kursi, kita sedang melakukan usaha. Jadi, saat kita mendorong dan mengangkat kursi, kita melakukan gaya, usaha, energi, konsep-konsep dasar fisika. Ada tambahan? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Kelompok 1, silakan. Konsep fisika apa yang digunakan? Yaitu usaha, energi, usaha dan energi. Itu adalah konsep dasar fisika. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ada. Dari kelompok? Kelompok 4, silakan. Energi apa yang digunakan saat mendorong kursi? Yaitu usaha, upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Energi apa katanya yang digunakan saat apa, mengangkat atau mendorong? Saat mendorong. Energi energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Gerak tidak tadi pas ngangkat kursi? Gerak. Iya, betul sekali. Kalau tidak gerak, misalkan tidak gerak, memiliki energi tidak? Memiliki energi apa? Potensial. Oh iya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Silakan dulu. Lanjut, kelompok. Sekian hasil presentasi kami. Mana ya? Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya bacakan ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan, kelompok 3.
Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang mana ini? Kelompok berapa? 4 yang mau nanya? Apa? Ini, silakan. Kelompok 4 katanya. Silakan. Energi apa di saat mengangkat energi apakah pada saat dilakukan mengangkat kardus? Saat mengangkat kardus katanya energi apa? Energi mekanik, energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan, posisi atau keduanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanyanya sedikit, berarti penjelasannya sudah jelas. Sudah jelas. Selanjutnya silakan kelompok 1. Silakan. Sebelah sini, sebelah sini. Nah, iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi merupakan proses dicapai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Dia Putri Indonesia, saya Dia Putri Yani. Hasil diskusi yang kami diskusikan ialah dengan menggunakan beberapa tumpukan buku dan menggunakan bidang miring dengan satu buku serta menggunakan bolpoid sebagai objek untuk mempraktekkan. Yang pertama, saat kamu menempatkan mobil-mobilan di atas kardus yang miring, mobil-mobilan tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Energi ini mirip seperti energi yang tersimpan dalam sebuah benda yang berada di ketinggian tertentu. Lalu, ketika kamu melepaskan mobil-mobilan, energi potensial ini berubah menjadi energi kinetik. Mobil-mobilan mulai bergerak menuruni kardus karena pengaruh gaya gravitasi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Lalu, meskipun kamu tidak secara langsung mendorong mobil-mobilan, gaya gravitasi sebenarnya melakukan usaha pada mobil-mobilan. Usaha ini menyebabkan mobil-mobilan bergerak dari posisi tinggi ke posisi yang lebih rendah. Jadi, apa sih yang terjadi dalam percobaan ini? Yang pertama, kamu memberikan energi potensial pada mobil-mobilan dengan menempatkannya di tempat yang tinggi. Yang kedua, energi potensial ini diubah menjadi energi kinetik soal mobil-mobilan meluncur ke bawah. Yang ketiga, saat gaya gravitasi melakukan usaha pada mobil-mobilan selama proses pergerakan. Lalu, konsep fisika yang terlibat adalah yang pertama, ada energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Yang kedua, ada usaha. Hasil kali antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan dengan jarak perpindahan benda dalam arah gaya. Lalu, ada energi potensial. Energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya. Dan yang terakhir, ada energi kinetik. Energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Lalu, kesimpulannya apa sih? Jadi, kesimpulannya, percobaan sederhana ini adalah cara yang menyenangkan untuk belajar tentang konsep energi dan usaha. Dengan sedikit eksperimen, kamu bisa memahami bagaimana energi dapat berubah bentuk dan bagaimana gaya dapat melakukan usaha. Mungkin hanya itu yang kami presentasikan. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang tidak dimengerti? Silakan.
kelompok ini, kelompok 3. Ya, silakan. Jalan jumpa terus berlari apakah ada usaha dan energi, coba contohkan dan jelaskan. Ada. Ketika kamu diam, itu saja sudah ada energi atau usaha karena kita menahan keseimbangan tubuh. Saat kamu bergerak, itu ada energi walaupun kaki tidak berpindah tempat atau maju atau mundur, tapi itu sudah ada energi dengan cara menjalankan kaki tersebut. Apakah ada yang Termasuk usaha dan energi? Termasuk. Dua-duanya? Iya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Kelompok 2. Silakan. Apa itu gaya dan daya? Alasan perbedaannya. Gaya dan daya. Gaya adalah suatu yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut. Sedangkan daya adalah kesempatan atau keseimbangan. Tidak ada lagi yang ingin ditanya? Kelompok 5. Oh, tidak mau, kelompok 5 tidak mau nanya katanya. Sudah paham? Wah, pusing atau? Sudah paham katanya? Ya, presentasi yang kami ingin berikan. Bila ada salah, mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memaparkan kertasnya dengan sangat rinci sekali. Selanjutnya kelompok 5. Silakan. Silakan kelompok 5. Bolanya mau dibawa. Silakan mau dibawa. Asal jangan dilempar ke ini. Silakan. Iya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasikan hasil tugas diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan saya Lisa. Siapa? Pak Jril. Yang kita akan presentasikan yaitu tentang lempar bola. Ketika melempar bola, kita menarik tangan ke belakang, kemudian mendorong bola ke arah depan. Hal tersebut diberikan dengan melakukan usaha. Mana Pak Jrilnya mana katanya Pak Jril? Masa benar Pak Jril sama Paul? Nah, coba. Atas. Iya, balik lagi. Nah. Oh, berarti prakteknya itu melempar bola. Selanjutnya adalah hasil dari gaya yang kita berikan pada bola dan jarak yang ditempuh bola dari titik awal hingga lepas dari tanah. Energi yang kita gunakan untuk melempar bola berasal dari makanan yang kita makan dan diubah menjadi energi mekanik, sehingga kita dapat menggerakkan otot-otot kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Sudah? Iya. Silakan ada yang mau bertanya, silakan. Energi apa yang terjadi saat melemparkan bola dan dari energi apa dan menjadi energi apa? Energi mekanik. Energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan posisi keduanya. Contoh saat melemparkan bola. Kamu itu loh. Energi potensial itu energi Iya, iya. Silakan
Jadi kalau tidak digerakkan itu bola ada energinya tidak? Ada. Energi apa? Nah, merupakan energi awal, betul atau akhir? Energi potensial merupakan energi awal atau akhir? Awal. Ada yang bertanya lagi? Kelompok 4 ada yang tanyakan nggak? Tidak. Sudah jelas kan? Silakan. Ya dari kelompok kami bahwa bila ada kesalahan dan tapi kalau daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok berapa ini? 4. Ya kan? Iya terus-terusan kelompok 3. Silakan kok. Silakan diperhatikan ya. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Maharani. Saya Ilham Sofia, saya Rasti Rahayu. Saya Rehan. Di praktek kali ini percobaan praktek sederhana yaitu menarik meja. Untuk kelompok 2 saya meminjam mejanya. Iya silakan. Sudah tertarik semuanya. Oh, pakai sederhananya dari meja katanya. Ketika kita menarik meja, kamu mengeluarkan tenaga atau energi untuk memindahkan meja tersebut. Jadi, tindakan menarik meja itu adalah usaha dan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi yang kita gunakan untuk menarik meja tadi bisa berasal dari makanan yang kita makan dan diubah menjadi mekanik untuk menggerakkan motor. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh yang mana ini dulu? Yang ini dulu katanya. Silakan kelompok 2. Energi apa yang dilakukan saat menarik meja? Saat menarik meja. Tiga. Kalau beda mengangkat, jangan mendorong menarik. Energi apa katanya yang dilakukan saat menarik meja? Silakan. Energi mekanik, energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan posisi. Ya. Selanjutnya, silakan. Kita mendapatkan energi dari mana? Energi dari makanan. Ya, Kalau dari makanan, gimana dari makanan dari sendiri? energi Makanan yang kita energi yang konsumsi. digunakan untuk menarik meja dan bisa berasal dari makanan yang kita makan dan diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan motor. Oh iya, untuk menggunakan apa? Dari makanan berarti dapat energi. Silakan, pertanyaan lagi. Gak jadi ini. Bingung. Udah ada yang ngerebut gitu. Ya, Katanya tidak ada yang bertanya. Silakan. Bisa disimpulkan. Bisa menyimpulkan hasil percobaan barusan. Ketika menarik meja, energi apa saja yang dilakukan? Bisa. kesimpulannya Ya. menggunakan tenaga atau energi yang dihasilkan dari makanan supaya dapat diubah ke energi mekanik untuk menggerakkan motor. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok berapa sih? Kelompok 4 ya, kelompok terakhir yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya dengan sangat jelas sekali ya. Dan tadi katanya melakukan praktikum menarik meja. Percobaan sederhana yang dilakukannya adalah menarik meja. Itu sudah sangat bagus sekali. Seluruhnya luar biasa. Applause buat kita semua. Nah, setelah kalian tadi melakukan percobaan sederhana dari mulai kelompok 1 tadi, apa percobaan sederhananya? Melakukan apa? Ya, tadi percobaan sederhananya apa? Oh, ini sebelah sini. Kelompok 1, apa tadi melakukan apa? Beberapa menggunakan Iya. Ya, berarti menggunakan bahan-bahan yang ada
di ruangan ini. Ya, ternyata bisa kan menjadi usaha dan energi merupakan percobaan sederhana alat-alat yang ada di sini. Kemudian yang kelompok 2 menggunakan apa? Mendorong kursi dan Berarti sama menggunakan alat sederhana yang ada di ruangan kelas. Kalau kelompok 3 bagaimana? Mengangkat kursi yang berisi buku. Oh iya, betul sekali. Kelompok 4 menarik meja. Kelompok 5 melempar bola. Berarti semua yang kalian lakukan yang terkadang kita tidak sadari, yang semua itu kita sudah melakukan usaha. Tadi ketika kalian berjalan dari posisi duduk kalian itu merupakan energi potensial. Sadar tidak? Ketika kalian jalan ke sini, berdiri seperti ini, posisi kalian berpindah. Ya, berarti terjadi energi apa? Mekanik. Ya, karena apa? Merubah posisi dari posisi awal dan juga bergerak. Tidak mungkin ibu pindah tring gitu, pindah ke sana kan? Tidak ya, seperti itu. Baiklah, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan setiap usaha dan energi. Nah, sekarang kalau kalian sudah bisa menyimpulkan, coba kita berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Ya, coba berdiri terlebih dahulu. Supaya kita lebih paham lagi terhadap energi yang kita lakukan. Ketika duduk kita berdiri. Ya, energi apa? potensial. Potensial. Masih berdiri, belum bergerak, betul? Ya. Mana tangan kanan? Ya, tangan kanan ibu akan kasih nomor 1 dan 2. Tangan kiri yang mana? Oh iya, jangan lihat ketiak, jangan. Ini yang sebelah kiri berarti nomor 3 dan nomor 4. Betul? Iya, betul. Baiklah. Nomor 1 ibu akan simbolkan dengan hey. Apa? Hey. Nomor 2 ibu kita akan simbolkan dengan hey, digerakkan. Ya. Berarti tadi yang pertama itu berarti tidak menggunakan gerakan ya, cuma hey. Ya. Kalau yang nomor 2 hey. Ya. Sekarang yang nomor 3 woi. Ya. Kemudian yang nomor 4 ya. Bisa ya? Berarti nomor 1 berarti nomor 1 hey, 2 hey, 3 woi, yang 4 ya. Berarti seperti ini. Kalau di sini ibu mengatakan 1 apa? Hey. 3 woi. 4 3 ya. Woi. Bisa? Sudah bisa? Ya. Seluruhnya ikut? Ya, silakan. 1 2 1 2 1 3 3 4 lagi 2 2 4 4 3 kita sekarang versi cepat. Siap? Versi cepat. Ya. Kalau ada yang salah nanti akan dikasih hadiah. Jangan salah. Sanksi. Ya. Siap. 1 3 4 4 4 2 1 1 3 1 3
Iya, iya. 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 Nah, silakan duduk. Silakan duduk. Nisa Fajar, Gia, silakan ke depan. Nisa Fajar, Gia, iya. Iya, silakan. Silakan ke depan. Ke sana, lihat ke sana. Silakan. Siap ya? 3, 4, 3, 4. Ya, boy. Ya. 1, 3, 4, 1. Yo, yo, hey. 1, 3, 1, 3. 1, 3, 3. 4, 4. Ya, silakan duduk semuanya. Atau mau sekali lagi? Baiklah, silakan duduk semuanya dulu. Di sini, aduh ibu sampai sakit perut ini. Silakan, ibu akan membagi karena kalian tadi sudah mempresentasikan, kalian juga sudah bisa menyimpulkan, ya. Kalian sudah bisa menyimpulkan. Kemudian ibu akan membagikan soal. Ada 5 pilihan ganda. Silakan ini diisi selama 5 menit. Selama 5 menit. 3 sampai 5 menit. Silakan. Dikasih nama di bagian atasnya. Kasih nama di bagian atasnya. Nama saja ya, di bagian atas nama saja. Silakan. Nama saja. Enggak, ini perorangan. Nanti perorangan. Iya, diisi di sini. Didinya boleh dibulatin, boleh dicairan. Nama di bagian atas. Di bagian atas. Dikasih nama ya di bagian atas.
Ada yang